selamat datang di kelas kolaborasi. Di serial kali ini kita akan membahas tentang penggalangan dana publik di organisasi masyarakat sipil. Saya Nisa Kisti, sehari-hari bekerja di Yapika Action Aid sebagai Head of Individual Giving. Saat kita berada dalam satu organisasi, pasti kita ingin organisasi kita tetap eksis dan tetap ada untuk menjalankan visi misi organisasi. Pertanyaannya, hal apa sih yang penting dimiliki organisasi untuk menjaga keberlangsungannya? Saya mencoba mengeksplorasi pertanyaan tersebut di salah satu workshop yang saya fasilitasi. Jawabannya bermacam-macam, dari mulai tata kelola organisasi yang baik, program kerja, keberpihakan pada masyarakat dan penerima manfaat, keuangan yang sehat dan akuntabel, dan satu hal yang pasti diamini oleh semua adalah ketersediaan dana untuk terus melakukan kerja-kerja nyata organisasi. Jadi ada banyak ya faktor yang menyokong keberlangsungan organisasi. Nah, yang kita akan bahas di serial kali ini adalah tentang sumber pendanaan. Yang pertama adalah mitigasi resiko. Saat kita hanya punya satu sumber pendanaan, ibaratnya kita sedang memegang 1 kilogram telur dalam satu keranjang. Bayangkan saat keranjang tersebut tersenggol lalu jatuh, besar kemungkinan seluruh telur yang ada di keranjang tersebut akan pecah. Itu juga yang terjadi saat organisasi hanya punya satu sumber pendanaan. Organisasi akan menjadi rentan terhadap situasi eksternal yang berubah. Misalnya pada satu organisasi yang didukung oleh hanya satu sumber pendanaan. Saat masa kerjanya berakhir atau saat tidak diperpanjang lagi kerjasamanya, maka organisasi tersebut sulit untuk melanjutkan kerja-kerja yang ada di lapangan. Yang kedua, memperluas kebermanfaatan. Dengan membuka channel atau sumber pendanaan organisasi lain, organisasi juga dapat memperluas kebermanfaatannya. Yang sebelumnya misalnya kita hanya bergerak di dalam satu wilayah dampingan saja, dengan adanya sumber-sumber pendanaan lain, kita bisa memperluas lokasi kerja kita dan menjangkau lebih banyak orang. Yang ketiga adalah menguatkan visibility dan hasil kerja organisasi. Dengan menjangkau lebih luas, organisasi bisa dilihat oleh lebih banyak orang dan dari berbagai kalangan. Jangkauan lebih luas ini akhirnya bisa membuka peluang dan menarik orang-orang atau komunitas yang sebelumnya belum pernah bekerja sama dengan organisasi, akhirnya ketemu. Oh, ternyata bisa ya kerjasama di bidang ini dengan organisasi A, atau misalnya, oh ternyata nggak hanya organisasi B ya yang bergerak di bidang lingkungan. Atau misalnya, oh kalau kita mau cari tahu tentang kebencanaan, ternyata ada organisasi XYZ ya yang juga bergerak di sana gitu. Nah, akhirnya bisa tercipta bentuk-bentuk kerjasama atau interaksi baru antara organisasi dengan individu maupun organisasi dengan komunitas lain. Dengan membuka peluang bagi komunitas untuk terlibat, maka akan ada banyak cara kontribusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dampak dari kerja organisasi. Nah, keterlibatan dengan banyak pihak ini akhirnya akan mendukung hubungan jangka panjang antara komunitas, orang, dan juga organisasinya untuk terus menjalankan program-program yang selama ini dilakukan. Alasan keempat, kenapa organisasi harus memiliki diversifikasi sumber pendanaan? Dengan memiliki banyak sumber pendanaan, organisasi juga akhirnya dituntut untuk adaptif dan inovatif. Adaptif terhadap perubahan-perubahan tren yang ada, dan akhirnya mendorong untuk menciptakan tren-tren yang baru, membuka kesempatan-kesempatan yang baru, dan di sana tercipta ruang tumbuh bagi organisasi untuk bereksperimen atau mencoba hal-hal baru, pendekatan-pendekatan baru, baik itu dalam sisi programnya maupun dalam strategi penggalangan dananya itu sendiri. Hal kelima, kenapa diversifikasi sumber pendanaan itu penting bagi organisasi adalah untuk memampukan organisasi dalam berencana lebih panjang, tidak terbatas pada kerjasama periodik tertentu dengan lembaga tertentu, tapi organisasi dapat bermimpi, organisasi dapat memproyeksikan hal apa yang ingin diciptakan, perubahan nyata apa yang ingin tercipta dari adanya organisasi tersebut. Oke. Itu dulu pembahasan kita di episode kali ini. Di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai penggalangan dana publik sebagai model pendanaan inovatif bagi cara kerja organisasi masyarakat sipil. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton ya. Yo!